Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Silvius, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada SDN 07 Sepoteng, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan gelombang 1 tahun 2023 pada LPTK SDP KAT Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring di SDN 07 Sepoteng. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 semester ganjil pada materi pokok aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Berikut video praktik pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah sehat semua? Sehat. Baik, sehat semua ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Ya, jadi sehat semua. Ya. Si Alpindra ada? Ada. Oh, ada. Ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan doa dulu. Siapa yang mau? Ya, April ya, silakan. Kita berdiri ya. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Kawan-kawan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami hari ini, terutama bagi perkembangan diri kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, pada minggu yang lalu, siapa yang masih ingat pembelajaran kita tentang apa? Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Bukan, yang minggu lalu. Mengembangkan kemampuan diriku. Berupa apa kemampuan kemarin? Berupa bakat. Ya, dia masih ingat kemampuan. Kemudian talent saya. Itu pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain. Ada lihat di depan ya? Ada. Ya, aku mengembangkan diri bersama orang lain ya. Nanti dalam pembelajaran ini diharapkan anak-anak semua ya mampu menunjukkan dan membuktikan peranan orang lain dalam mengembangkan diri bersama orang lain. Itu harapannya ya, tujuannya ya. Jadi kalian sudah mampu menunjukkan dan membuktikan peranan orang lain dalam mengembangkan diri bersama orang lain. Nah, anak-anak, sebelumnya Bapak bertanya dulu nih. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita berhubungan dengan banyak orang ya. Banyak orang. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau di rumah kita bertemu dan bergaul dengan siapa saja? Ya, satu-satu dulu ya. Jenny. Dengan ayah, dengan ibu, dengan adik. Ya, dengan ayah, dengan ibu, dengan adik. Bapak lihat Jason juga mau jawab tadi. Jason, ayo. Dengan teman. Ya, Jason menjawab. Kemudian dengan kakek nenek. Di rumah ya? Ada di rumah ya? Ya, Dio punya paman kakek di rumah ya. Terus April. Saya punya om dan tante dan paman dan bibi. Bapak juga punya ya? Ayah ibu ya? Oke.
Oke, baik. Tapi sama semua masih punya ayah ibu ya? Kakak adik juga punya ya? Ya, bagus. Kemudian di lingkungan rumah, artinya di sekitar rumah kita dan di masyarakat kita, siapa saja yang kita jumpai? Jenny lagi, ya oke. Teman, ya. Kakek nenek juga. Si Alpindra, ini di rumah, di sekitar rumah ya, Alpindra. Kita ketemu siapa? Pak keluarga. Oh, keluarga. Artinya keluarga yang ada di sekitar ya. Baik. Tetangga, ya bagus. Abang dan kakak. Berarti dia tinggal di luar ya, dan berkeluarga ya. Terus kakek dan nenek. Ya, jawaban kalian semuanya benar sekali. Kemudian di sekolah siapa saja yang kita jumpai? Guru dan teman Pak. Semua juga Pak, sudah ada teman. Oke, si Jenny guru dan teman. Anak murid. Apa itu apa? Guru dan teman juga. Guru dan teman. Baik, bagus semua jawabannya. Benar sekali ya. Jadi itu yang kita jumpai di rumah, ada ayah ibu, adik kakak, kemudian di lingkungan masyarakat tadi yang kalian sudah sebutkan semuanya ya, juga di sekolah ya. Baik, mari sekarang kita melihat sebuah video. Video ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus dengan saudara-saudaranya ya. Mau menyaksikan videonya? Baik. Saksikan ya. Kalian tonton dengan baik, nanti kalian jawab pertanyaan yang sudah ada ya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Ya, demikian videonya. Nah, anak-anak, video tadi juga ada terdapat dalam kitab suci. Siapa yang bisa buka kitab sucinya? Nah, coba lihat Dio punya ya. Coba buka Dio. Coba buka. Teks kitab sucinya Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan 35. Itu juga terdapat kisah tentang Yesus dengan saudara-saudaranya. Yesus dan sanak saudaranya. Ada judulnya mana? Ayo, mana? Coba lihat. Mana? Yang mana? Ya, yang ini ya. Ya, benar sekali ya. Nanti diharapkan kalian juga selain mendengarkan video tadi, kalian juga bisa membuka dalam kitab suci. Ini teksnya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah menonton videonya tentang Yesus dan sanak saudaranya ya. Apa yang dikisahkan dalam video tadi? Barusan Bapak sebutkan. Ya, si Dio ini. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Jenny tadi mau cepat ini. Ayo Jenny. Hah? Ini semua saudara dan ibuku. Oh, ini semua saudara dan ibuku ya. Ya. Tapi sama dengan Dio, Pak. Sama juga dengan Dio. Sama juga dengan Dio. Bagus. April, ada jawabannya? Saya juga sama, Pak. Sama. Artinya ya Yesus dan saudara-saudaranya. Juga ada ibunya tadi itu ya, dia katakan ya. Ya, benar sekali. Jadi judul video tadi mengisahkan tentang Yesus, ibu dan saudara-saudaranya. Lalu menurut Tuhan Yesus, siapa ibu dan saudara-saudaranya itu? Wah, Dio lagi nih. Oh, mantap Dio nih. Ayo. Orang yang duduk di sekelilingnya. Tadi di videonya ya diceritakan bahwa ada orang yang sekelilingnya, itulah ibu dan saudaranya. April, yuk April yang
ibu dan saudaranya adalah orang yang duduk diselingi Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bapak tanya lagi, apa yang harus kita lakukan supaya layak disebut saudara? Ya Pak. Itu menurut Yesus tadi apa? Ayo. Melakukan orang yang melakukan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah, itulah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan Pak, dan ibuku. dan ibuku. Sama. Ya, aku. Biarlah saudara laki-lakiku dan biarlah saudara perempuanku, biarlah ibuku. Iya, bagus sekali. Bapak lihat. Hah? Sama mana yang Yesus Pak? Itu sama dengan apa? Oh, sama ya. Bagus. Berarti benar semua ya. Berarti kalian sudah paham semua. Karena menyaksikan video tadi. Ya, boleh lanjutkan. Kita berarti oke, kita lanjut. Nah, sekarang Bapak minta kalian mengamati gambar ya. Ini gambar ini menceritakan tentang kisah kehidupan kita sehari-hari. Boleh? Ya, sekarang kalian lihat ya. Gambar yang pertama. Lagi makan keluarga. Pak, makan Bapak bersama lihat keluarga. yang ya, Jenny yang angkat pertama. Pak, Apa jadi Jenny? makan bersama keluarga. Iya, makan bersama keluarga. Jason dulu. Ya, Jason. Makan bersama-sama. Makan bersama-sama. Ya, April. Dia makan dengan ayah ibu dan anak-anaknya Pak. Makan bersama ada ayah, ada ibu, dan anak-anaknya. Anak-anak itu ada kakak adik ya kayaknya itu ya. Lalu dia Sama yang mana? sama. Pak, saya Oke. sama yang bisa Pak. Kira-kira apa pesan dari gambar ini? Ya, Oke, Pak. Dio. Kita tidak akan bisa hidup dengan tanpa orang tua yang membesarkan kita. Iya, benar sekali. Ya. Dia kalau tidak ada orang tua kita bisa mati Pak. Ya benar sekali ya. Pak, dia tidak bisa sekolahan kita. Dia kalau nggak ada orang tua kita nggak bisa sekolah. Itu maksud Jason ya. Pak, Oke, jadi April. dia tidak bisa makan tanpa ayah dan ibu. Iya, benar sekali. Nah, Pak, sama dengan dia. jadi kira-kira pesan ini mau mengatakan bahwa orang yang pertama kita jumpai di rumah adalah ayah, ibu, kakak, dan adik. Itu kan ada gambarnya ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang gambar yang berikutnya. Saya. Semua ya. Baik, kita mulai dari Alfitra dulu. Tadi suaranya tidak ada ya, Alfitra ya. Bermain bersama teman. Bermain bersama dengan teman-teman ya. Pak, saya tanya Pak. Si Jason dulu lah kita kasih. Bermain bersama-sama. Bermain bersama-sama. Kemudian Bermain bersama-sama sama teman. Pak. iya. April. Bermain bersama teman-temannya Pak. Iya. Lalu kira-kira pesannya apa dari mereka? Saya Pak. Senang. Senang. Senang bermain dengan teman-teman. Bermain teman-teman. Kemudian April. Sini juga Pak. Dia tidak bisa bermain tanpa teman Pak. Dia tidak bisa bermain tanpa teman. Oke. Gembira Pak. Gembira punya si Alfitra kamu. Dia tidak akan bisa lagi tanpa teman. Iya. Nah, jadi pesan ini mau mengatakan bahwa di luar rumah, ya kan? Ya. Kita berjumpa dengan siapa tuh? Teman. Teman. Artinya kita membutuhkan teman. Untuk apa di situ? Untuk bermain. Bermain. Ya, benar sekali. Sekarang kita lanjut. Gambar yang ketiga. Saya Pak. Oke, si Jenilah dulu. Tadi Pak saya. Pak, dia guru-gurunya mengajar anak muridnya. Guru sedang mengajar anak muridnya. Benar sekali. April. Guru mengajar anak muridnya untuk bekerja sama dan lebih baik. Pak. Guru mengajar anak muridnya untuk bekerja sama agar lebih baik. Ya, Jason. Bekerja sama-sama. Bekerja bersama-sama. Ya, jadi jawaban kalian benar sekali. Benar. Lalu kira-kira pesannya apa? Saya Pak. Waduh, semua mau menjawab ya? Atau Bapak pilih dulu lah. Dio belum bersuara ya? Oke, Dio. Saya tidak akan bisa hidup tanpa guru dan orang tua pun guru pun mendidik kita sampai pintar.
bisa pandai. Memberikan kita ilmu untuk masa depan kita. Jadi guru memberikan ilmu untuk masa Depan depan kita. kita. Ya. Pak, saya sama dengan dia, Pak. Alhamdulillah sudah sama dengan Rio. Baik, Denny. Pak, kalau tidak ada yang ngajar kita jadi bodoh, Pak. Iya, kalau Pak, saya Pak, dari saya Pak. Pak, saya Pak, sama Pak Pedi. ya udah. Berarti si Jason sama dengan Jenny. Sekarang April. Guru mendidik kita dengan pintar supaya cita-cita kita tercapai. Nah, betul sekali. Nah, kira-kira pesan ini apa buat kita? April dulu lah. Kita tidak bisa belajar tanpa guru. Iya, tidak bisa belajar tanpa guru. Kemudian, Kalau tidak ada guru kita bisa jadi bodoh, Pak. Kalau Iya. ada guru kita pintar, Pak. kalau tidak ada guru, kita menjadi bodoh. Kemudian kalau ada guru, kita menjadi iya, benar. Semua jawabannya benar. Nah, jadi gambar ini mau mengatakan bahwa di sekolah kita berjumpa dan bergaul dengan Guru dan teman-teman. dan teman-teman di sekolah ya. Itu yang mau dikatakan dari gambar ini. Itu. Ya. Sekarang. Jason dulu lah. Dan Jason belum pernah yang pertama ya. Sekarang Jason yang pertama. Dokter itu merawat anak tuh. Dokter merawat anak itu ya. Anak itu sedang apa tuh Jason? Sedang sakit. Sedang Pak, sakit. sedang ada Jason. Oh iya, tidak Pak, saya Pak. April. Dokter itu mengobat anak kecil itu supaya dia tidak sakit lagi, Pak. Iya. Kita tidak bisa hidup tanpa dokter, Pak. Iya, artinya kita juga membutuhkan seorang dokter. Dokter. Nah, kira-kira gambar itu mau mengatakan tentang apa tadi pesannya itu? Sama seperti yang April katakan. Saya Pak, saya Pak. Ya. Tidak bisa hidup tanpa dokter. Artinya kita membutuhkan seorang dokter. Kalau ada dokter kita sakit, Pak. Iya. Pak, kalau tidak ada dokter kita bisa mati, Pak. Iya, benar. Jika sakitnya parah kan perlu dokter kan untuk Kita harus memberi. cari dokter. Iya, betul sekali. Ya, artinya selain di rumah kita bertemu ayah ibu kakak adik, di luar rumah di masyarakat kita bertemu dengan teman dan orang lain. Tadi ada yang menyebutkan tetangga juga ya. Kemudian di sekolah kita bertemu bapak ibu guru, dan selain itu ada orang lain yang kita jumpai. Ya, kira-kira siapa yang kita jumpai selain itu? Pak, saya Pak. Dia Kakek nenek. kakek nenek, Saya Pak. Teman atau saudara. teman atau Pak, saudara. saya. Pak, saya sama Pak. Kita menikah saudara. Dengan keluarga lain ya yang di luar ya. Pak, ayah dan ibu. Wah, tadi udah ada ayah dan ibu. Dengan Tuhan. Pak, Sedeman sudah ada kan? Apa jadi? dengan kakek nenek. Ya, biasanya kakek tetangga. nenek dan tetangga ya, benar sekali. Oke, baik. Nah, tentu bersama semua orang itu apa yang kalian rasakan? Senang. Senang ya? Gembira. Kalau apalagi bersama orang tua ya, senang. Kemudian bersama teman juga senang, bersama orang lain yang mereka semua inilah yang membantu kita untuk berkembang. Ya, benar sekali. Yang pertama orang tua kan, Kakek nenek. kemudian teman Pakai tadi ini, ya, Pak. sesuai gambar tadi ya. Kemudian abang dan kakak tadi di rumah kan. Nah, kemudian ada guru, kemudian dokter yang menolong kita, dan orang lain yang kita jumpai di dalam masyarakat. Ya. Sekarang Bapak minta kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing, karena kalian hanya berlima, buat 2 kelompok. Boleh, silakan pilih kelompoknya. Jadi kelompok pertama Deo, April, dan
Sekarang Bapak bagikan tugas kelompoknya. Ya. Ada berapa pertanyaan tuh? Coba kalau dilihat di depan tuh. Ada 5 pertanyaan. Kalian jawab ya. Yap. Satu saja ya jawabnya. Tapi Bapak harap semuanya kerjasama. Ditulis ya. Ya silahkan. Tulis. Nah, ditulis ya. Ditulis ya. Ya. Tulis namanya dulu. Nah, ditulis namanya. Bapak kasih waktu 15 menit dalam bekerja. Silakan tulis namanya dulu. Udah ya? Udah kan? Udah semua? Baik, sudah 15 menit kan? Nah, sekarang Bapak minta dari 2 kelompok ini salah satu kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Mempresentasikan kelompoknya. Ya, April duluan ya. Di depan ya. Baik. Silakan, April. Di depan situ ya. Ya, menghadap teman-temannya. Kawan-kawan, saya akan menjawab pertanyaan. Menurut cerita di atas, siapa yang disebut saudara? Semua orang yang melakukan kehendak Allah. 2. Dan menurut kamu, siapa yang disebut saudara? Semua orang yang dekat dengan kita seperti kakak, abang, adik, paman, dan bibi. 3. Apakah kita bisa hidup tanpa orang lain atau saudara? Tidak dapat hidup. 4. Kenapa manusia tidak dapat hidup sendiri? Karena jika tidak ada orang lain, manusia tidak bisa memberi nasihat, mendengarkan masalah kita. Oh iya. Itu dari kelompok Dio dan April bersama Alfira. Ada pertanyaan dari kelompok Jenny apa? Pertanyaan. Udah mau maju nggak? Berarti tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada. Oke, baik. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok ini. Ya, sekarang kelompok Jenny dan Jason. Silakan maju. Membaca, kami akan membaca. Ya, silakan dibaca hasil kelompoknya ya. Menurut cerita tentang siapa yang disebut saudara, semua orang yang Ya, yang pertama semua orang yang melakukan kehendak Allah. 2. Dan bisa hidup tanpa orang lain atau saudara. Kenapa manusia tidak dapat hidup sendiri? Karena manusia adalah makhluk sosial ya. sosial. Karena manusia pasti Membutuhkan orang lain. orang lain. Apa pertanyaan saudara atau orang lain bagi kita? Apa peran saudara atau orang lain bagi kita? Jawabnya apa? Banyak sekali. Sudah Itu banyak sekali ya. Terus dapat membantu. Kalau ini tulisan siapa tadi?
ya, dapat memberi semangat motivation ya. Ya. Kemudian memberi nasihat. Kemudian mengajar kita. iya, mengajar kita. Itu pendapat dari kelompok Jenny dan Jason. Ada pertanyaan dari kelompok Dio dan ya, ya tanya silakan. Dia baca Pak buku itu Pak. Oh, itu bukan pertanyaannya, tapi menilai itu nampaknya tuh. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Ya baik, tepuk tangan buat kelompok ini. Nah, dari Bapak sudah dengar dari hasil diskusi kalian, ya, kalian sudah menjawab pertanyaan itu sudah dengan baik. Tadi dari dua kelompok itu walaupun berbeda, tapi jawabannya sudah menunjukkan bahwa kalian sudah menjawab pertanyaan itu dengan baik dan benar. Karena itu jawaban kalian dan kalian sendirilah yang menemukan jawaban itu. Ya. Menurut cerita di atas, siapa yang disebut saudara itu tadi sudah disebutkan siapa itu? Semua orang ya. Tidak semua orang yang melakukan kehendak Allah. Kemudian kelompok ini mengatakan semua orang yang ada di sekeliling Tuhan Yesus seperti dalam cerita ya. Kemudian menurut kamu siapa yang disebut saudara? Itu tadi Semua orang yang dekat dengan kita seperti kakak abang. semua orang yang dekat kita. Keluarga dekat. Itu keluarga dekat ya. Jadi benar semua ya. Lalu apakah kita bisa hidup tanpa orang lain atau saudara? Ada yang tidak dapat hidup. Tidak. Lalu mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Tadi kelompok ini karena Bapak ada dengar karena manusia adalah makhluk sosial ya? Ya, benar sekali. Artinya manusia berhubungan dengan semua orang dan juga manusia paling membutuhkan semua orang. Apalagi untuk berkembang kan pasti memerlukan banyak orang. Nah, itu tadi punya jawaban kalian apa tadi? Yang nomor apakah mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Nomor 4 itu. Apa jawaban kalian tadi? Karena jika tidak ada orang lain, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Arti berkat bantuan orang lain menunjukkan bahwa manusia itu berkembang, tumbuh dan berkembang melalui bantuan orang lain. Jadi tidak mungkin manusia dapat tumbuh dan berkembang jika manusia itu hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain. Ya, benar sekali. Lalu yang nomor 5, Bapak dengar juga jawabannya juga sudah pas. Apa peran saudara atau orang lain bagi kita? Tadi ya, Dapat menolong kita. ya dapat menolong kita, memberi nasihat. Kemudian kelompok ini apa tadi kerjanya? Terakhir itu ada yang mengajar ya, selain beda dengan kelompok. Mengajar kita. Iya, betul sekali. Ya, sekarang dari semua jawaban kalian itu kalian buat sebuah kesimpulan, ya. Ya. Jadi kelompoknya masing-masing membuat sebuah kesimpulan ya tentang jawaban kalian tadi itu ya. Nah, Bapak, ini ada juga lembar kerjanya ya. Lembar kerja kelompok. Dalam kelompok membuat sebuah kesimpulan dari jawaban kalian tadi itu. Kalian buat sebuah kesimpulan. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya dan juga kesimpulannya ya. Silakan bekerja. Buat kesimpulannya ya, menurut jawaban kalian masing-masing dalam kelompok tadi ya. Ya. Ya, dari kesimpulan ini tidak usah maju ke depan, tapi Bapak minta nanti baca masing-masing di bangku di kelompoknya. Siapa yang duluan?
Ya, si Jenny dulu. Silakan Jenny. Kita tidak dapat hidup sendiri. Kita selalu merindukan orang lain. Kita beragam dengan orang tua, teman dan agama yang menunjukkan kita berkembang. Tuhan Yesus sama untuk sangat Saling saling mengasihi kayaknya ya. Ya, betul. Ya. Jadi menurut kelompoknya Jenny ini kita tidak dapat hidup sendiri. Apa nih? Waduh, tulisan Jason nih. Kita selalu memerlukan orang lain, kita bergaul dengan orang tua ya. Teman dan guru yang menunjukkan kita berkembang ya, benar sekali kesimpulannya ya. Kemudian yang nomor 2, Tuhan Yesus juga punya kampung ya, kampung Nazaret ya, dan orang tua dan keluarga serta saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita hidup bersama saudara untuk saling mengasihi. Ya, benar sekali, ini kelompoknya si Jenny. Kemudian kelompoknya si Dio dan April berserta Alvindra. Silakan baca. kita adalah makhluk pribadi yang sosial, pribadi yang unik, sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dalam masing berteman dengan orang lain di kita dibicarakan dan apapun sekolah dan semua orang saling berkumpul dan membutuhkan dan dalam kebersamaan itulah yang menunjukkan kita berkembang. Ya, sudah ya. Coba Bapak lihat. Ya, tulisan Dio nih ya. Aduh, tulisan Dio. Ya, Bapak coba bacanya. Soalnya Bapak dengar si April dan bakuk dia bacanya tadi ya. Kita adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Makhluk pribadi memiliki apa nih? Pribadi yang unik. Oh ya, ingat pembelajaran minggu yang lalu nih nampaknya. Pribadi yang unik ya. Sebagai makhluk sosial selalu berhubungan, berteman dengan orang lain di sekitar kita seperti orang tua, keluarga, teman, masyarakat dan juga guru di sekolah dan semua orang yang saling bergantung dan membutuhkan apa nih dalam kebersamaan ya. Itulah yang menunjukkan kita berkembang ya. Benar sekali sudah. Oh ini ada juga, Tuhan Yesus memiliki orang tua dan sanak saudara. Yesus mengajarkan bahwa apa nih, kita apa tuh? Kita hidup dalam persaudaraan sejati, itu saling mengasihi, mencintai sesama dengan kehendak Tuhan. Benar sekali. Jadi dari kesimpulan kalian sudah benar semua ya? Iya. Ya, bagus kesimpulannya. Sekarang Bapak minta kalian menjawab soal ya. Ini tes ya, soal tes ya. Kalian jawab masing-masing, ini tidak kerja kelompok. Jadi bentuk soalnya pilihan ganda. Soalnya sebanyak 10 soal jawab. Tak sulit-sulit. Bisa ya? Ya. Sekarang boleh pikir. Sekarang ini jawab sendiri ya. Kerja kelompoknya dikumpulkan ya, sini. Sini. Ini kelompoknya dengan kesimpulannya. Naik. Ya boleh
ada siapa nanti itu kan? Ya. Nanti bertukar-tukar namanya siapa, ya kan? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai semua. Sekarang pekerjaannya ditukar dengan kawannya. Ya, ditukar dengan kawannya. Kita periksa bersama ya. Tak boleh pegang punya sendiri. Ya, ini Bapak akan membacakan jawabannya ya. Bisa? Siap? Bisa? Oke. Periksa punya kawannya ya. Jawaban nomor 1 C. C dan nomor 10 D. Nah, dan cukup kan? Sekarang tolong Bapak minta bacakan hasil punya temannya. Al-Indra, punya siapa kamu periksa tuh? Punya April, dapat berapa dia? Dapat 90 ya? Boleh dikumpulkan. Jadi Bapak lihat nilainya bagus-bagus. Yang paling rendah nilai 7 ya. 70 punya si Al-Indra. Ya, bagus. Untuk hari ini Bapak tidak memberi tugas dengan kalian ya, sampai di tes tertulis tadi ya. Dari pembelajaran ini tadi apa yang kalian rasakan setelah belajar? Senang ya? Gembira. Lalu ada tak yang kalian temukan dalam pembelajaran ini? Pesannya apa? Hah? Untuk berkembang. Pesannya apa? Bahwa kita berkembang memerlukan orang lain. Itu yang kita jumpai dalam pembelajaran ini. Siapa tadi yang membantu kita dalam berkembang? Orang lain. Siapa saja orang lain itu? Orang di rumah. Siapa tuh? Lalu di luar rumah ada teman kan? Ya. Dan di sekolah kita ada guru. Ya betul. Sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Nanti kita setelah doa penutup kita bernyanyi bersama-sama dalam Yesus kita bersaudara. Ya, tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Bapak minta Dio yang memimpin kita dalam doa ya. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan. Ada yang sudah tahu lagu ini? Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan kita pulang.